Shalom teman-teman, gimana kabarnya selama 1 bulan ini? Sorry banget aku baru muncul lagi di video YouTube aku. Tapi aku tetap terus berdoa buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi merasa khawatir akan masa depan. Mungkin teman-teman yang kemarin lagi ngerasa sepi, kosong. Hari ini kita mau tetap semangat. Kita mau bangun lagi sharing kita sama Tuhan, dan semoga sharing aku bagiin ke teman-teman selain memberkati aku juga lebih lagi memberkati teman-teman. Oke? Kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita mau baca Alkitab kita. Teman-teman udah siap? Kita buka yuk ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-16. Karena agak panjang, aku mau bacain buat teman-teman semua ya. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ini kita mau bahas tentang hikmat yang daripada Tuhan buat kita semua ya. Yang ke-7, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi kalau tersembunyi rahasia, berarti ini hikmatnya benar-benar penting ya. Dan gak sembarangan gitu. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tapi kabar baiknya adalah semuanya sudah disediakan Tuhan buat kita. Dia tersembunyi, dia rahasia. Tapi Tuhan menyediakan yang tersembunyi dan rahasia ini buat kita. Ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Karena Tuhan memang harus disalibkan pada waktu itu untuk menebus dosa kita semua yang banyak dan terlalu banyak gitu. Ayat yang ke-9, nah ini nih yang aku garis bawahin teman-teman. Kelihatan gak ini ayatnya? Ini sangat memberkati aku banget. Berkali-kali Tuhan selalu ingetin ayat ini buat aku. Dan sorry kalau aku mau review ya, selama 4 minggu ini mungkin aku gak muncul. Aku mungkin lagi fase dimana aku lagi capek dalam pelayanan, dalam hal hubungan, relationship sama teman, dan beberapa hal dimana aku masih belum bisa kontrol mood swing aku. Sorry banget teman-teman. Tapi ayat yang ke-9 ini jadi kekuatan aku. Dan jujur teman-teman, kalau teman-teman lihat baju aku kenapa basah, tadi aku sempat saat teduh dulu sama Tuhan. Aku mau perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri aku ini, semua rasa cemas aku, semua rasa sedih aku mau biar Tuhan yang ambil alih semuanya. Dan Tuhan kasih apa ini? Aku bacain buat teman-teman. Apa yang tidak pernah dilihat ya oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oke, teman-teman, aku mau ajak teman-teman buat koreksi hati kita bareng-bareng yuk. Berapa lama kita udah berjalan terlalu jauh dari rencananya Tuhan? Kalau teman-teman sekarang lagi ngerasa, atau kemarin-kemarin lagi ngerasa bahwa langkahku kok kayaknya rasanya sia-sia, aku kok rasanya kayak gak punya pengharapan, kok aku kayaknya rasanya jalan kok capek terus ya, lakuin apa kayak gak ada semangat. Nah, bisa jadi ini pun salah satu teguran Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat teman-teman. Karena ini kemarin pun yang aku lagi rasain, kok aku kerja rasanya kayak hampa ya, kok aku ngelakuin pelayanan kok rasanya kayak masih ada hal yang kosong ya gitu. Dan ternyata setelah aku selidiki lagi sama Tuhan, ternyata masih banyak loh part-part di mana tuh Tuhan sebenarnya pengennya gini nih, tapi aku malah gini gitu. Dan aku share ke teman-teman. Kemarin aku ada beberapa case dalam pelayanan aku. Singkatnya adalah ada miskom dalam pelayanan aku. Aku jadi pemerhati di youth di tempat aku sekarang beribadah. Aku bersyukur dengan pelayanan ini karena aku senang dengerin sharing anak-anak, sharing teman-teman, sharing adik-adik rohani. Tapi jujur kemarin ada hal dimana aku tuh jadi kayak patah hati sepatah-patahnya karena aku disalah mengerti gitu loh sama teman-teman Cici yang udah aku anggap sebagai Cici aku sendiri. Aku ngerasa bahwa aku tuh sayang banget sama dia, tapi di sini sih Tuhan tunjukin ke aku
kalau misalnya emang aku nggak boleh berharap atau terlalu sayang sama atau terlalu percaya sama manusia, karena pada akhirnya memang ya semua yang aku anggap melekat, semua yang aku anggap baik itu belum tentu baik menurut Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau aku nggak mengasihi, bukan, tapi dari sini aku belajar arti mengasihi dengan hikmat yang benar itu harus seperti apa gitu. Dan singkatnya Cici ini salah paham sama aku sampai akhirnya dia blokir aku. Padahal ada satu acara di youth yang tadinya tuh aku udah sempat pelukan sama dia, aku udah mungkin kata-kata aku atau mungkin cara aku ngechat mungkin bikin dia salah paham gitu ya intinya. Ya aku nggak mau, maksudnya nggak mau nyalahin dia salah atau mungkin aku terlalu gimana percaya sama dia. Harusnya Tuhan tegur aku sih, harus aku bisa jaga privasi orang lain, maksudnya sekalipun itu adiknya sendiri gitu ya. Tapi ya sudahlah, semua itu terjadi, aku udah ngaku aku salah sama Tuhan, dan aku juga udah mulai untuk minta maaf duluan, padahal sebenarnya kalau diruntutin sebenarnya dia yang salah paham gitu, dan ada beberapa dia juga salah gitu. Jadi ya udahlah, aku pikir setelah kita maafan kita jadi baikan teman-teman, tapi ternyata enggak, dia tetap blokir aku, dan setelah ketemu malah dia jadi kayak canggung, dia diemin aku. Jadi sempet jiwa kayak manusiawi aku keluar, kayak ya buat apa sih aku kayak mau ngasihi, toh yang aku kasih malah dia malah gitu ke aku gitu kan, kita udah baikan, kenapa dia nggak buka blokirannya. Itu mau aku, tapi beda sama maunya Tuhan. Kadangkala bentuk perlindungan Tuhan buat bikin aku jadi lebih dewasa itu bukan Tuhan kasih seorang-orang yang sayang sama aku, tapi Tuhan ngajarin aku gimana caranya aku harus merespon segala sesuatu. Kalau dalam pelayanan aku yang mungkin Tuhan izinkan itu menghasilkan buah, kadangkala memang ranting-ranting yang sudah berbuah itu emang harus dipatahkan, tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuah lagi. Tapi Tuhan tahu fase dimana nanti Tuhan tumbuhin kita bisa saat Tuhan mau tuai, kita bisa menghasilkan buah yang jauh lebih banyak dari buah yang sebelumnya, dan itu yang merema dalam hati aku. Dan aku percaya sih, apa yang gak bisa aku lihat, mungkin aku ngelihatnya kayak kok gak adil ya Tuhan, kan aku tadinya melihatnya baik, kok gini. Aku percaya Tuhan bisa lihat jauh dari apa yang bisa aku lihat, apa yang gak aku dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati aku. Bahkan gak pernah timbul dalam hati aku bahwa aku bakal bermusuhan atau aku bakal diblokir sama cici aku sayangin. Tapi ya dari sini sih aku belajar bahwa semua orang tuh punya kecenderungan untuk suatu saat atau kapanpun Tuhan izinkan dia bakal pergi dari hidup kita, dan yang tersisa hanya diri kita sendiri dan pribadi Tuhan. Jadi gak perlu terlalu berlarut dalam kesedihan, yang penting aku sudah memilih untuk terus mengampuni, dan aku tetap terus mengasihi. Kalau nanti aku harus berpapasan untuk ketemu sama Cici lagi, aku gak harus kayak gimana ya, jadi manusia yang gak sok baik dan yang lainnya, tapi benar-benar kebaikannya itu memang sudah Tuhan hadirkan dalam hati aku, karena aku udah damai, aku udah maafin dia. Oke, lanjut ya teman-teman. Ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita ini adalah roh yang terus menuntun kita pada pertobatan. Jadi kalau kamu kadang-kadang ngerasa ayo diingetin Tuhan satu dulu lagi, ayo rajin lagi, ayo semangat lagi, berarti kamu harus bersyukur karena Tuhan selalu ingetin kamu lewat kata-kata Roh Kudus yang Tuhan hadirkan dalam hati dan pikiran kamu. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam diri kita, ya kan? Kadang-kadang kita suka sama diri kita sendiri, aku butuh apa sih? Oh ya, aku butuh makan, aku lapar. Sama halnya kayak kalau kita terus selidiki hati kita tuh, roh kudus yang dari Tuhan akan terus berbicara gitu, dan terus libatkan Tuhan terus ya. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Diri Allah yang tahu ya roh Allah itu sendiri. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah ini, kalau kalian tahu
kalian itu sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, dan dikaruniai Tuhan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Kita tahu mana hal yang baik, yang benar untuk kita lakukan, mana perasaan-perasaannya hanya cuma sekedar perasaan, kita nggak boleh terlalu larut di dalamnya. Kita harus terus moving on, going on, harus terus menyala, nggak boleh terlalu berpikiran tentang masa lalu. Sesekali menoleh ke belakang untuk melihat masa lalu nggak apa-apa, tapi jangan hidup di dalamnya. Kita harus tetap hidupin hari ini, esok, dan seterusnya. Yang ke-13, dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, gini teman-teman, singkatnya, maksud ayat firman Tuhan ini adalah kamu gak bisa tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, yang Tuhan hadirkan Roh Kudus dalam hati kamu, kalau kamu masih pakai manusia duniawi kamu. Kalau kamu pengen menatap semuanya dengan hidup kamu banyak mujizat, banyak pertobatan, banyak pertolongan Tuhan, kamu harus mulai melihat kacamatanya secara rohani, secara kamu hidupin apa yang jadi kehendaknya Tuhan, kamu hidupin dengan iman kamu tumbuhkan terus, maka Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan terus aktif dalam kehidupan kamu. Ayat yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Ingat, manusia rohani menilai segala sesuatu. Dia bisa mempertimbangkan, oh ini baik untuk dilakukan, ini gak baik, oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dan ini yang pernah Tuhan, dan sampai sekarang aku masih terapkan dalam kehidupan aku. Selalu berpikir gini, kalau kita udah hidup tinggal di dalam Tuhan, kita tuh gak akan berpikir bahwa orang bakal berpandangan kayak gimana ya tentang aku ya, tadi pelayanan aku bagus gak ya, gini gak ya, tadi aku bikin orang gak suka gak ya sama pelayan aku. Enggak, tapi selalu ada kepercayaan diri yang Tuhan taruh dalam hati kita. Aku tadi udah melakukannya bukan untuk orang lain kok, bukan untuk aku dipandang berharga kok, tapi aku melakukannya untuk Tuhan. Jadi kalau misal pun orang lain menilai kayak gimana pun, aku ingat ayat ini, ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kalau aku udah hidupin apa yang jadi kehendaknya Tuhan, kita udah hidupin apa yang jadi kehendaknya Tuhan, dan kita benar-benar tulus lakuinnya, kita gak akan berpikir lagi orang lain bakal menilai kita, karena orang lain gak bisa nilai kita kalau kita udah melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Gak ada yang bisa menasehati Tuhan. Kita hanya perlu berjalan mengikuti setiap rencananya Tuhan, mengikuti setiap tuntunannya Tuhan. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita mau dipimpin sama Roh Kudus, dipimpin sama Tuhan, kita akan punya pola pikir, mindset yang terus maju, terus berkembang, dan terus bertumbuh. Karena pikiran Tuhan adalah pikiran bagaimana untuk selalu menyenangkan hati Bapa. Kalau kita sebagai anak, masa kita gak mau menyenangkan hati Bapa kita di surga? Oke teman-teman, aku mau tutup sharing hari ini. Apapun pergumulan yang mungkin teman-teman lagi rasain, atau mungkin ada beberapa pengalaman yang mungkin teman-teman pernah relate sama apa yang aku laluin, aku mau ingetin teman-teman bahwa selalu ingat, hidup kamu bukan ditentukan oleh apa kata dunia, apa kata orang, tapi hidup kamu ditentukan apa kata Tuhan. Dan percayalah, apa yang gak pernah kamu melihat dengan mata, gak pernah didengar oleh telinga, bahkan gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah menyediakannya terlebih dulu secara tersembunyi dan rahasia seperti hikmat. Dan syaratnya adalah kita harus cari tahu terus setiap siang dan malam dalam perenungan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan bahas hal kedua ya teman-teman. See you di video aku selanjutnya, dan selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.